Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sekti Laksono dari program studi Teknik Kimia dengan NIM 20322210027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen pabrik kimia. Soal yang pertama adalah penyebab kecelakaan di tempat kerja. Yang mendasar adalah kejadian kebetulan, kondisi tidak aman, dan tindakan karyawan yang tidak aman. Jawabannya adalah benar. Hal tersebut dapat dikurangi dengan mencegah adanya kecelakaan kerja baik dari karyawan ataupun menggunakan peralatan safety lainnya. Yang soal nomor 2 yaitu ISO nomor 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu, yaitu adalah benar. Soal nomor 3 adalah grade kompetensi teknis di PT Semen Indonesia. Setiap kompetisi terdapat 5 level kecakapan, yakni knowledge, comprehension, practitioner, advanced, dan expert, yaitu adalah benar. Kemudian soal nomor 4 yaitu proyek MPK melakukan perencanaan pelaksanaan proyek sebagaimana terdapat pada bagian di bawah ini. Jawaban nomor A adalah terdapat keterangan defineri, yaitu proses pemberian tanggung jawab, terbentuknya tim, terbentuknya spesifikasi dan tujuan proyek. Kemudian poin nomor B adalah planning stage, yang merupakan jadwal biaya, kualitas, perencanaan, dan pengembangan proyek. Poin C adalah executing, yaitu meliputi melakukan perbaikan dan pengontrolan baik penggunaan bagian proyek. Kemudian poin D yaitu delivery, yang meliputi tugas baru untuk staff, pelepasan alat dan bahan, dan pengiriman produk. Kemudian soal nomor 5. Yang pertama adalah sebutkan 4 tujuan dari JIT Partnership dan jelaskan masing-masingnya. Yang B adalah sebutkan dan jelaskan tujuan teknik JIT untuk mendapatkan kemampuan berkompetisi. Poin A yang pertama adalah meningkatkan kualitas proses produksi, kemudian mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi dalam proses produksi. Yang keempat adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Poin B adalah pengurangan persediaan bahan baku. Yang nomor 2 adalah penggunaan aliran produksi dengan mengoptimalkan proses produksi. Yang nomor 3 adalah menggunakan bahan baku dengan kualitas yang tinggi. Yang keempat adalah efisiensi, pengurangan waktu produksi, kemudian pengaturan jadwal produksi, kemudian penggunaan teknologi canggih, dan mengembangkan hubungan dengan pemasok. Soal nomor 6 yaitu lengkapilah penjelasan pada bagan yang terdapat pada soal. Yang B adalah berikan penjelasan singkat terkait notasi A tersebut. Kemudian soal nomor C, berikan penjelasan apa yang dimaksud dari bagan tersebut. Pada poin A yaitu terdapat penyaringan, analisis bisnis, pengembangan, pengujian, dan komersialisasi. Kemudian X adalah waktu komunitatif dan Y adalah jumlah gagasan. Kemudian 6B, penyaringan dalam bagan material produk baru adalah tahapan di mana gagasan produk yang tidak sesuai dengan kemampuan. Analisis bisnis manajemen harus menilai penjualan, biaya, dan perkiraan laba. Kemudian peningkatan pasar adalah pemenuhan permintaan pasar. Kemudian pengujian yaitu pengenalan produk kepada konsumen. Kemudian komersil adalah
perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian jawaban dari 6C adalah dari bagan tersebut, mortalitas dalam pengembangan produk baru dengan meliputi tahapan penyaringan, analisis, pengembangan dan pengujian, dan komersialisasi. Kemudian soal nomor 7 yaitu perhatikan flowsheet pabrik semen di bawah ini dan jawab dan berikan penjelasannya melalui referensi materi-materi selama kuliah. Di area manakah di area mana dan proses utama apa yang menentukan kapasitas pabrik? Jawabannya adalah rotary kiln, yaitu tempat terjadinya kontak gas panas dan material hingga terbentuknya C3S, C2S, C3A, dan CAF yang merupakan alat utama dalam industri persemenan. Kemudian soal berikutnya, di pabrik manakah yang mempunyai biaya produksi semen dengan curah rendah dan sebutkan. Pabrik yang mempunyai biaya produksi semen curah terendah adalah Semen Batu Raja, yaitu senilai 3.800.000. Kemudian soal berikutnya adalah di pabrik manakah yang mempunyai proses produksi semen dengan curah tinggi? Jawabannya adalah Semen Padang, yaitu sekitar 8.900.000. Kemudian soal selanjutnya, dalam proses produksi semen untuk memproduksi raw mill dibutuhkan raw material apa saja dan berapa komposisi masing-masing bahan tersebut. Raw material yang terdapat pada proses produksi semen adalah yang pertama adalah limestone kurang lebih 82%, kemudian ada clay kurang lebih 13,5%, kemudian ada silika kurang lebih adalah 3%, dan iron solid kurang lebih 1,5%. Soal berikutnya adalah sebutkan senyawa kimia yang membentuk semen dan di antara senyawa tersebut manakah yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan kekuatan semen dan penentukan ketahanan terhadap sulfat. Jawabannya adalah kekuatan pada semen, yaitu didapatkan dari C3S sebagai pemerkuat semen struktur pada kekuatan awal dan penyempurnaan akhir digunakan C2S untuk digunakan dalam memperkuat di jangka panjang. Jawaban soal berikutnya adalah senyawa manakah yang menentukan ketahanan semen terhadap sulfat, yaitu tribelium aluminat, itu dari reaksi CaSOU ditambah C2CO menghasilkan FaO2. Selanjutnya terdapat bahan lain yaitu amilum sulfat dihidrat dengan reaksi CaO4S ditambahkan 2H2O. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.